Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan kembali mereview sebuah portable Bluetooth speaker dari Tronsmart, yaitu Tronsmart Studio. Kalau kalian lihat, Tronsmart Studio ini mempunyai desain yang mirip banget sama Bose Soundlink Mini. Dan gue sebenarnya pengen tahu sih gimana sih mengenai kualitas suaranya, karena Tronsmart sendiri menjual harganya tuh cukup jauh ya kalau kalian bandingkan dengan Bose Soundlink Mini, yang dimana Tronsmart Studio ini hanya dibanderol sekitar 950 ribuan untuk harga ketika review ini dibuat. Padahal tuh kalau nggak salah sekitar bulan lalu tuh harganya masih di atas 1 juta. Sekarang tuh kayaknya udah mengalami penurunan harga, dan kita bahas aja langsung menarik apa enggak untuk harga yang ditawarkan. Jadi gue akan bahas awal-awal dari sisi build quality dan desainnya. Kalau dari sisi build quality, gue ngerasa ini tuh bagus ya, meskipun kalau dari sisi desain seperti yang gue bilang, dia tuh mirip banget sama Bose Soundlink Mini. Tapi kalau dari sisi build quality-nya, gue rasa gue nggak ada komplain sih, terutama buat harga yang ditawarkan, karena dia tuh udah menggunakan bahan-bahan yang memang udah cukup bagus. Seperti case luarnya ini, dia udah mempunyai bahan aluminium. Untuk grillnya juga kayak dilapisin sama kayak besi gitu, dan memang build quality tuh terkesan kokoh. Dan kalau pertama kali gue pegang barangnya, gue ngerasa dari sisi beratnya pun ini berasa cukup berat dan berasa rigid aja, dan oke lah kalau dari sisi build quality-nya. Terus untuk layoutnya sendiri, di depannya simple, ada tulisan Tronsmart di ujung kiri atasnya, dan semua tombolnya terletak di sisi atas. Hanya aja sayangnya di tombolnya ini tuh dia nggak dilengkapi dengan LED. Kalau ada LED-nya jadi kayak menambah kesan lebih mewah aja menurut gue. Terus kita coba nyalain dulu. Untuk notifikasinya standar ya, seperti Tronsmart yang lain. Dan kalau kalian lihat di sisi atas, dia tombol-tombolnya tuh udah cukup lengkap. Mulai dari tombol volume, terus ada play dan pause, terus ada tombol buat pairing Bluetooth, ada buat TWS. Ada satu tombol buat mengaktifkan mode Sound Pulse. Sound Pulse itu mungkin kayak gampangnya tuh kayak mode extra bass aja, tapi ini kayak tune-nya dari Tronsmart sendiri. Terus di atasnya yang gue suka juga masih ada LED baterai indikator yang menandakan sisa baterai dari Tronsmart Studio ini. Ada 4 buah LED. Kalau kita lihat di sisi belakangnya, gue ngeliat dia punya input yang cukup lengkap ya, mulai dari auxiliary, terus ada micro SD, dan untuk charging portnya juga udah menggunakan USB Type-C. Kalau kalian lihat inputnya ini tuh nggak ada flap karetnya, dan sayangnya Tronsmart Studio ini memang nggak dilengkapi dengan IP rating. Tapi udah kebayang sih, karena dari material dan desainnya gue rasa ini memang ditujukan buat indoor. Jadi dia mempunyai segmentasi yang berbeda. Kalau kalian pengen mencari sebuah portable Bluetooth speaker buat outdoor, coret aja Tronsmart Studio dari wishlist kalian. Dan sekarang kita lanjut mengenai spesifikasi singkatnya aja. Untuk konfigurasi speakernya, sebenarnya ini membuat gue cukup tertarik buat mereview Tronsmart Studio ini, karena dilengkapi dengan konfigurasi 2.1. Jadi ada 2 buah tweeter di dalam sini, dan ada 1 buah woofer yang terletak di bagian tengahnya. Sedangkan untuk passive radiator sendiri, Tronsmart nulis tuh ada 4 buah di bagian dalam sini. Jadi kalau kalian mengacu dari konfigurasi driver, gua rasa ini tuh udah menang di atas kertas. Untuk wattnya sendiri, dia mempunyai power output 30 watt. Dan untuk Bluetooth versionnya, dia dilengkapi dengan Bluetooth versi 5. Untuk latensinya sendiri, gue sebenarnya nggak mengalami masalah, meskipun dia bukanlah yang terbaik. Karena kalau misalkan kalian bandingkan dengan para pesaingnya, let's say kayak Motion Plus sudah dilengkapi dengan aptX, dan secara latensi juga udah lebih baik dibandingkan Tronsmart Studio ini. Tapi kalau buat pemakaian casual, seperti kalian streaming YouTube atau nonton Netflix, gue rasa nggak ada masalah di Tronsmart Studio ini. Dan dia juga dilengkapi dengan built-in microphone yang akan berguna ketika kalian pakai speaker ini untuk misalkan Zoom meeting atau buat pemanggilan video dan lain sebagainya, yang kurang lebih kualitas suaranya seperti ini. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes dari built-in microphone Tronsmart Studio. Nah, menurut kalian silahkan kalian nilai sendiri. Jarak dari gue ke Tronsmart mungkin sekitar 40 cm, dan dia punya kualitas suara kurang lebih seperti ini. Kalau gue lihat kayaknya mikrofonnya berada di bagian depan kiri atas sebelah sini. Jadi kalau gue ketok-ketok kayak gini tuh dia kayak akan mengeluarkan suara yang memang lebih besar ya secara grafik. Dan jawabin ya kurang lebih seperti ini, dan kita lanjut lagi ke review. Oke, dan selanjutnya Tronsmart Studio ini juga udah bisa kalian konekin ke apps-nya Tronsmart.
Jadi di dalam apps tersebut tuh kalian bisa memilih mode-mode atau equalizer yang disediakan sama Tronsmart. Dia kayak ada 7 buah equalizer seperti yang gua lihat di sini, ada sound pulse, ada deep bass, ada 3D, ada hi-fi, classical, vokal, dan rock. Tapi sayangnya di sini tuh gue nggak nemu buat mengcustom untuk equalizer sesuai dengan keinginan kita. Seperti lah sih kayak di Anchor. Jadi semua equalizer yang bisa kalian pilih itu udah disediakan sama presetnya Tronsmart. Jadi tinggal kalian pilih aja mana yang lebih cocok buat selera kalian. Terus kalau kalian lihat di bagian setting juga dia ada switchernya kalau kalian pengen menggunakan auxiliary atau micro SD atau Bluetooth. Jadi tinggal kalian gonta-ganti melalui apps tersebut juga bisa. Dan sisanya udah sih nggak ada apa-apa lagi karena emang appsnya tuh sebenarnya tujuan utamanya cuma buat memilih equalizer yang udah disediakan. Terus untuk baterainya Tronsmart ngeklaim dia bisa bertahan hingga 15 jam di volume 50%, yang dimana ketika gue gunakan sehari-hari gue rasa ini tuh agak cukup boros ya. Jadi ketika penggunaan gue sekitar 3 jam dia tuh udah kayak berkurang sekitar 30-40%, yang mungkin volume sekitar 40-70% ya. Jadi kalau kalian memakai casual gitu gue rasa 15 jam sih kayaknya nggak nyampe. Jadi kayak idealnya mungkin sekitar 7-10 jam. Dan dia ketika lowbat di 20% dia akan ngasih notifikasi kayak setiap berapa detik sekali, yang itu akan jadi annoying banget. Jadi gue rasa efektivitasnya hanya di 80%. Jadi ya gue sih nggak terlalu suka dengan notifikasi dari lowbatnya Tronsmart ini. Jadi langsung aja yuk kita bahas mengenai yang paling penting pastinya yaitu sound quality. Dan karena gue nggak punya Bose SoundLink Mini, jadi gue mengcompare Tronsmart ini melawan JBL Flip 5 aja, karena ya gue pikir harganya tuh hampir sama ya Tronsmart Studio ini dengan JBL Flip 5, dan itu hanya buat sebagai gambaran aja ke kalian kira-kira suara dari Tronsmart Studio ini seperti apa. Jadi langsung aja kita mulai dulu sound sampelnya. Yeah, yeah.
Hey, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Oke, itu adalah sound sample dari Tronsmart Studio ini versus JBL Flip 5. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di komen. Seperti biasa, mengenai sound quality itu bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sharing di sini merupakan opini dari gue pribadi. Pertama kali gue dengerin Tronsmart Studio ini menggunakan default equalizer-nya, gue ngerasa sebenarnya suaranya tuh nggak ada yang salah sih. Meskipun kalau buat gue pribadi, gue nggak merasakan ada yang spesial juga dari suara yang dihasilkan. Jadi melalui equalizer bawaannya itu gue ngerasa suaranya tuh cenderung cukup balance. Dia nggak ada salah satu frekuensi yang berlebih. Dari high-nya cukup pronounce, suara vokalnya juga berasa cukup maju, dan bassnya tuh gue ngerasa cukup aja. Jadi kesan pertama gue dengerin Tronsmart Studio ini ya flat aja gitu, meskipun gue nggak merasakan memang ada yang istimewa. Dan ketika gue nyobain sound pulse-nya ini yang kayak extra bass-nya ini, gue ngerasa suaranya jadi berantakan. Berantakan di sini tuh dalam artian dia akan nge-boost di low frekuensinya, jadi bassnya jadi over, tapi high frekuensinya juga dia nge-boost. Jadi gue rasa sound pulse dari Tronsmart itu tuh kayak ngasih extra loudness aja, dan jadi nge-boost yang menurut gue malah jadi nggak clean dan terkesan menjadi distorsi aja sih. Jadi kalau buat gue pribadi, gue malah suka equalizer bawaannya, yang berarti sound pulse ini gue nggak aktifin sama sekali. Dan ketika gue cobain melalui apps-nya, memilih-milih equalizer yang tersedia, kayaknya gue juga nggak ada yang benar-benar serak dengan equalizer yang disediakan sama Tronsmart. Jadi bener-bener speaker ini tuh gue gunakan equalizer bawaannya, dan buat gue pribadi equalizer bawaannya itu yang mungkin better kalau kalian bandingkan dengan equalizer yang disediakan Tronsmart menurut selera gue. Jadi untuk high frekuensinya gue rasa dia cukup berasa detail dan nggak bikin sampai kesannya tuh tajam banget juga enggak. Overall tuh masih cukup aman lah untuk di Tronsmart Studio ini. Vokalnya ada sedikit coloration, tapi itu nggak sampai bikin mengganggu, dan gue masih bisa enjoy menikmati lagu-lagu yang biasa gue denger di Tronsmart Studio ini. Untuk bassnya sebenarnya dengan konfigurasi yang dia punya dan spesifikasi yang dia cantumkan sebesar 30 watt dan lain sebagainya, terus terang gue berharap tadinya mempunyai sound quality yang lebih, at least di dentuman bassnya tuh lebih berasa karena dia ada dedicated woofer sendiri. Tapi kalau misalkan kalian bandingkan dengan JBL Charge 5 gitu, ya udah berbeda sih ya, dimana Charge 5 itu lebih berasa deep dan lain sebagainya. Sedangkan Tronsmart ini gue ngerasa bassnya nggak kurang, tapi juga nggak ada yang spesial sama sekali menurut selera gue. Dan kalau gue ngerasa di Tronsmart Studio ini kekurangannya adalah gue ngerasa dia tuh kayak agak kurang clean aja. Jadi secara clarity tuh dia gue rasa agak sedikit kurang aja, dan mungkin itu salah satu kekurangan utama dari Tronsmart Studio ini. Dan kalau kalian bandingkan dengan JBL Flip 5 ya kalian udah bisa nilai sendiri di sound sample. Kalau menurut gue, kalau kalian mencari yang balance, mungkin Tronsmart Studio ini terkesan lebih balance. Tapi kalau overall secara sound quality, buat selera gue tetap lebih prefer JBL Flip 5 meskipun dia hanya menggunakan satu buah full range driver, sedangkan di sini tuh ada 3 buah driver, yang dimana kalau buat gue pribadi buat speaker Bluetooth seperti biasa gue selalu nggak masalah dengan driver yang digunakan, tapi lebih ke hasil akhirnya yang mana yang lebih cocok buat selera gue pribadi. Tapi balik lagi mengenai sound quality, silahkan kalian yang menentukan sesuai dengan selera kalian. Yang kalau buat gue pribadi sebenarnya kalau kalian pengen mencari sebuah portable Bluetooth speaker dengan build quality yang bagus, lookingnya cukup elegan, dan terlihat mirip dengan Bose SoundLink Mini yang punya harga 2,5 kali lipat lebih mahal, ya ini mungkin budget alternatif buat pilihan kalian. Tapi kalian jangan berharap kalau sound quality-nya tuh bisa menyamai dengan Bose SoundLink Mini. Dan kalau kalian mau mencari sound quality yang terbaik di range harganya, pastinya Tronsmart Studio ini bukanlah pilihan yang paling baik, karena akan ada beberapa pilihan yang lebih baik secara sound quality terutama di range harganya. Itu aja paling yang bisa gue share dari Tronsmart Studio ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.